Hari ini kita melakukan bimbingan teknis penyusunan RPJM desa di Kecamatan Caringin. Ada 7 desa yang hari ini BIMTEK karena 7 desa ini kemarin telah melakukan kegiatan Pilkades dan kita sudah mendapatkan kepala desa terpilih. Nah, setelah kepala desa terpilih itu kita harus menyusun yang namanya RPJM desa. Jadi di desa, bagi desa-desa yang kepala desanya sudah dilantik, harus sudah tersusun RPJM desa, rencana pembangunan jangka menengah desa untuk 6 tahun ke depan. Ya, jadi 3 bulan setelah kepala desa dilantik, wajib desa itu menyusun RPJM desa sudah jadi. Nah, dasar kita melakukan kegiatan itu, dasarnya yang pertama itu memang dari RPJM desa, harus ada di desa RPJM desa. Ya. Nah, setelah RPJM desa tersusun, kemudian nanti akan di breakdown ke rencana tahunannya di RKP desa. RKP desa kemudian nanti akan dijadikan dasar untuk menyusun anggarannya. Ya, kalau yang dilaksanakan oleh desa nanti akan dimasukkan ke APBD desa. Tapi kalau yang akan dilaksanakan oleh SKPD nanti akan disampaikan di Musrenbang Kecamatan. Kemarin sudah disampaikan di bulan Februari, kita Musrenbang Kecamatan, usulan-usulan DURKP, daftar usulan RKP dari masing-masing desa disampaikan di sana. Jadi ada yang menjadi kewenangan desa dilaksanakan oleh desa lewat APBD desanya, dan ada yang disampaikan di Musrenbang Kecamatan untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD baik kabupaten maupun provinsi maupun pusat. Jadi hari ini kita melakukan BIMTEK agar desa memahami alur tahapan penyusunan RPJM desa. Jadi desa tidak sembarangan menyusun RPJM desa, tidak di atas meja dibuat. Kalau zaman dulu itu juru ketik ya, sekdes atau carik langsung menyusun di atas meja jadilah perencanaan. Tapi sekarang dengan sudah berubah, zaman sudah berubah, penyusunan perencanaan itu harus melibatkan masyarakat. Jadi partisipatif, warga masyarakat harus turut terlibat di sini. Ya. Jadi untuk menyusun RPJM desa ada 7 langkah yang harus dilakukan oleh desa. Yang pertama, sosialisasi dan pembentukan tim penyusun RPJM desa. Mangga sosialisasikan bentuk tim penyusunnya, kemudian setelah itu SK-kan kepala desa. Nah, setelah di SK-kan kepala desa, kemudian tim akan bekerja ya, buat RKTR, tim akan bekerja. Langkah yang kedua nanti akan ada penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten. Kabupaten Bogor arahnya untuk Ibu Bupati lewat Pancakarsanya. Nah, kita harus mengacu ke sana juga, sehingga arah kebijakan pembangunan kita sinkron dari desa dengan kabupaten nanti nyambung ke sana. Ya. Nah, kemudian tahapan yang ketiga ya, ada yang namanya tahapan penggalian pengkajian keadaan desa. Di sini ada penggalian gagasan di dusun, di RW ataupun di RT basisnya. Ya, kita gali gagasan, potensi, masalah, semuanya itu kita ungkap dulu. Jadi tidak memunculkan usulan dulu, permasalahan dan potensinya dulu kita ungkapkan. Setelah diungkapkan, baru nanti solusinya, gagasannya apa, sehingga muncul gagasan. Kemudian gagasan ini akan direkam nanti di masing-masing dusun. Setelah direkam masing-masing dusun, kemudian langkah kita yang keempat, tahapan keempat, musyawarah desa. Silakan hasilnya musyawarahkan di desa, diprioritaskan di desa. BPD yang berperan di sini melakukan musyawarah desa, prioritaskan mana nanti kegiatan yang akan diprioritaskan di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima sampai tahun ke-6. Prioritaskan di sana di musyawarah desa. Setelah musyawarah desa, kemudian tim akan bekerja lagi, tim menyusun draft rancangan RPJM desa. Nanti akan jadi draft rancangannya, belum dijilid, sudah jadi dokumen. Kemudian akan disampaikan ke kepala desa. Kepala desa kemudian akan membawa draft rancangan itu di Musrenbang desa. Ya, itu langkah kita yang ke-5, musyawarah perencanaan pembangunan desa. Nanti di sini akan ada penyepakatan RPJM desa kita tahun pertama ini, kedua ini, tahun ke-6 ini disampaikan di warga masyarakat di musyawarah desa
musyawarah perencanaan pembangunan desa. Setelah disepakati, kemudian nanti akan diberikan kepada BPD nanti akan musyawarah di situ untuk menetapkan perdes tentang RPJM desanya. Ini akan ditandatangan perdesnya Kades, diundangkan Sekdes, jadilah peraturan desa tentang RPJM desa. Tersusun RPJM desa kita untuk 6 tahun ke depan. Nah, itu yang kita jadikan acuan kita, dasar kita nanti per tahunnya lewat RKP, kemudian lewat ke penganggarannya di APBD desanya. Dasarnya dari sini, RPJM, kemudian ke RKP dan APBD desa. Mungkin itu yang tahapan